Shalom, puji Tuhan, saat ini kita dipertemukan kembali untuk menikmati kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan iman kita. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini kami menikmati kekuatan kesehatan dan juga pemeliharaan Allah yang sempurna. Kami akan merenungkan firman Tuhan, nyatakan isi hatimu dan kehendakmu untuk kami lakukan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah ciptaan yang istimewa dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling istimewa, karena kita diciptakan segambar dengan Allah, memiliki sifat karakter Allah, dan Tuhan punya rencana khusus untuk manusia. Jadi yang pertama, kita ini diciptakan sesuai dengan gambar Allah, menurut sifat dan karakter rupa Allah. Kita diciptakan menjadi pribadi yang lebih mulia dari semua makhluk hidup yang ada, karena kita menjadi pribadi yang merencanakan atau menggenapi rencana Allah atas dunia yang menjadi tempat tinggal yang disediakan oleh Allah sebenarnya. Walaupun manusia akhirnya jatuh dalam dosa dan gagal menggenapi rencana Allah, tetapi kita ini pada hakikatnya adalah ciptaan yang istimewa karena diciptakan segambar dengan Allah. Kemudian yang kedua, kita diberikan kuasa atas dunia, berkuasa atas makhluk hidup, atas alam semesta. Jadi kita diizinkan, diberikan kuasa untuk mengelola alam semesta ini untuk kebaikan, baik itu hewan, binatang, ternak, tumbuh-tumbuhan, dan sumber daya alam. Tetapi sebenarnya itu untuk tujuan kebaikan umat manusia, bukan untuk keserakahan, bukan untuk keegoisan, bukan untuk kepuasan pribadi. Kenapa bisa salah mengelola? Karena manusia serakah, karena manusia jatuh di dalam dosa, dan kita harus sadar dan jangan melakukan hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita diberkati dengan anugerah yang sempurna. Allah menciptakan kita laki-laki dan perempuan dengan tujuan supaya kita bertambah banyak, beranak cucu, menikmati sukacita, dan menikmati bahagia. Jadi hubungan suami istri itu bukan kenikmatan secara daging, tetapi ada kebahagiaan, persatuan, persekutuan, keharmonisan yang Tuhan ciptakan. Karena Allah melihat kebahagiaan itu, Allah juga bersukacita. Karena itu adalah rancangan Allah. Jangan salah gunakan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, tunjukkanlah sifat dan karakter Allah dalam hidup kita, yaitu saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menghargai. Itu adalah sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, jangan menyalahgunakan kekuasaan atau kuasa atas alam semesta untuk kepuasan kita, untuk kesenangan, untuk keserakahan, tetapi untuk kebaikan bagi umat manusia di atas dunia. Kemudian yang ketiga, bersukacitalah atas berkat-berkat Tuhan, kebahagiaan yang diberikan kepada keluarga kita. Kita adalah ciptaan istimewa yang segambar dengan Allah dan diberikan kuasa atas alam semesta untuk meninggikan dan memuliakan namanya.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah menciptakan kami menjadi makhluk yang paling istimewa, menjadi ciptaan yang istimewa, karena kami diciptakan segambar dengan Allah, memiliki sifat-sifat dan karakter Allah sendiri. Walaupun akhirnya kami jatuh dalam dosa dan gambar Allah itu telah rusak, tetapi Tuhan telah memulihkan kami, memperbaiki melalui kematian Kristus, sehingga hubungan dan keberadaan kami dipulihkan oleh Tuhan. Dan juga kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan kuasa kepada kami atas alam semesta ini, atas binatang, tumbuhan, dan segala sesuatu yang ada di dunia, untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia, bukan untuk keserakahan kami. Tuhan, ampuni kami dan tolonglah kami, berikan kami hikmat supaya dapat melaksanakan, menggenapi rencana Allah atas dunia melalui hidup kami. Dan juga kami bersyukur atas berkat-berkat dan sukacita yang Kau berikan dalam keluarga kami. Suami, istri, anak-anak kami adalah berkat Tuhan. Kami menikmati sukacita, menikmati kebahagiaan, damai sejahtera, karena Engkau merencanakan supaya kami berkembang biak, bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.